Abdullah. Jadi nggak boleh kurang daripada itu. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i satu ayat pun boleh. Yasin, Allahu Akbar. Ya. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah minimal 3 ayat. Boleh satu ayat seperti ayat yang panjang seperti ayat utang piutang. Ya, satu halaman. Wahada fi rak'atainil ulayain. Ini wajib di 2 rakaat yang pertama. Ini saya katakan 2 rakaat yang pertama, rakaat 1 dan 2. Wa amma fil akhiratain, dan adapun di 2 rakaat yang terakhir, baik rakaat 3 dan atau rakaat 4, fayustahabbu indahu tasbih fiha dunal qiraah. Maka disunahkan untuk membaca tasbih tanpa membaca ayat Al-Qur'an. Jadi rakaat ketiga dan keempat cukup membaca subhanallah atau juga subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang rukuk ini dalam mazhab Hanafi. Di dalam mazhab Hanafi. Makanya dalam mazhab Syafi'i ketika sholat Id, ya seperti di mazhab Hanafi juga, ketika sholat Id itu rakaat pertama takbirnya ada 7 selain takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu tidak terhitung. Kemudian setelah takbiratul ihram itu baca takbir itu sampai 7 kali. Allahu Akbar. Nah, jedanya itu kira-kira orang seperti membaca subhanallah. Jadi tidak Allahu Akbar terus makmumnya belum selesai takbir, kemudian imamnya sudah takbir lagi. Enggak, kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada jedanya. Ada jedanya. Seperti orang membaca subhanallah. Wabihi qala al-Kufiyun. Ini juga pendapatnya orang-orang penduduk Kufah. Jadi rakaat ketiga dan keempat itu cukup membaca subhanallah. Kemudian setelah itu dia merukuk, tidak membaca Fatihah dan tidak membaca surat atau ayat. Ilmu ini. Ya, ini ilmu kelihatan kayaknya biar kita itu semakin terbuka perbedaan di dalam fikih. Tapi tenang saja, NU Muhammadiyah rakaat ketiga keempat sing wajib maca Fatihah itu sudah sepakat. Ya, mau NU Muhammadiyah podo wae rakaat ketelu keempat sing wajib maca Fatihah. Tapi ada satu pendapat dari Imam Syafi'i, rakaat ketiga dan keempat itu juga disunahkan baca surat. Ada riwayat dari Imam Syafi'i itu ada dalilnya. Dalilnya itu riwayatnya Abu Sa'id Al-Khudri ketika makmum dengan Rasulullah rakaat ketiga dan keempat sholat zuhur atau sholat asar itu setelah Fatihah Rasulullah membaca sekitar 15 ayat. Sehingga menurut Abu Sa'id berarti rakaat ketiga dan keempat Rasulullah tidak cuma baca Fatihah tapi baca ayat. Ini pernah didengar sahabat juga. Luas ilmu itu ya Pak ya. Makanya semakin belajar perbedaan fikih itu semakin orang fanatik. Kita punya pegangan tapi tetap menghormati pendapat yang lain tidak sama dengan itu. Wal jumhur yastahibuna al-qira'ata fiha kulliha, dan mayoritas ulama mensunnahkan lebih suka membaca di setiap rakaat. Wasabab fi hadzal ikhtilaf, dan sebab dalam perbedaan ini ta'arudul athari fi hadzal bab, yaitu
saling kontradiktif, tidak samanya antara hadis dalam bab ini. Jadi hadisnya berbeda. Hadisnya berbeda sehingga berbeda pendapat. Yang paling sering itu seperti ini, hadisnya berbeda. Dan bisa jadi kemungkinan hadis ini sampai kepada orang yang satunya lagi tidak sampai kepada orang lain, itu bisa jadi. Ya, seperti riwayat Rasulullah ini tidak pernah pipis sambil berdiri, tapi beliau pernah pipis berdiri gara-gara di tempat umum, di tempat untuk buang hajat itu memang tidak memungkinkan untuk jongkok. Dan ada sahabat yang melihat Rasulullah ternyata pipisnya sambil berdiri, pernah sekali itu. Nah, setelah sampai di Madinah tersiar kabar, aku melihat Rasulullah kencing sambil berdiri. Aisyah dengar marah-marah. Aisyah, dusta orang itu. Saya tidak pernah melihat Rasulullah pipis sambil berdiri. Dia selalu jongkok. Kenapa? Karena Aisyah nggak pernah melihat Rasulullah pipis sambil berdiri. Tapi sahabat ini pernah melihat. Kenapa? Kondisinya memang orang memungkinkan itu tongkrong. Jadi sunnahnya itu laki-laki itu ya pipis, ya orang laki-laki, perempuan juga pipisnya sambil apa? Jongkok. Rata-rata orang yang ahli ibadah takut najis itu pipis pasti jongkok. Berdiri itu kalau memang tidak memungkinkan itu jongkok. Kan gitu. Kalau tidak memungkinkan tempatnya sempit, ya. Nanti kalau saya jongkok malah justru kena najis, ya itu kondisi gitu. Atau penutupnya kok bubur rontok, ini sore orang tutup lah, tongkrong malah ketok. Nah, makanya ya sambil berdiri. Aisyah marah itu. Tapi marahnya Aisyah ini karena merasa Rasulullah difitnah. Ya enggak, sahabat itu enggak berusaha untuk menjelekkan Rasulullah karena melihat apa yang dilihat. Rasulullah ini pernah pipis sambil berdiri ketika beliau safar. Karena memang tidak memungkinkan untuk jongkok. Bahkan Rasulullah pernah ketika buang hajat diberi salam sama sahabatnya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah tidak menjawab karena beliau masih dalam buang hajat. Wa mu'aradatul zahiril kitab bil athar, dan juga bertentangannya zahirnya ayat Al-Quran dengan hadis. Ammal atharul mu'aridatu fi dzalika, adapun hadis-hadis yang bertentangan dalam hal itu adalah fa'ahaduha, yang pertama hadis Abi Hurairah at-Thabit, hadis Abu Hurairah yang tetap sahihnya, yang pasti sahihnya ini, yaitu anna rajulan dakhala al-masjid fa shalla thumma jaa'a fa sallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang masuk masjid Nabi. Maka setelah itu orang itu sholat. Setelah sholat dia mendatangi Nabi dan menyalami Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi ada orang masuk masjid, sholat, setelah sholat mendekat kepada Rasulullah dan memberikan salam. Faradda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala. Nabi pun kemudian menjawab salam orang tersebut dan bersabda, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangilah salatmu karena sesungguhnya kamu belum salat. Padahal orang ini sudah salat, tapi kemudian disuruh Nabi untuk mengulang salatnya tanpa mengulang wudunya. Ya. Berwudu ngencot tembelek, ana wong takok, "Mas, aku baru wudu kok ngencot tembelek sikilku. Aku batal ora wudune?" Ora batal. Mung sikile diwisui. Kan kadang orang tanya kayak gitu. Jadi orang ini disuruh untuk mengulang sholatnya. Setelah
Fasalla, lalu orang itu pun sholat lagi. Tsumma jaa fa amarahu biruju'. Setelah sholat datang kepada Nabi, mendekati kepada Nabi, diperintah Nabi untuk mengulang sholatnya lagi sampai 3 kali. Kenapa orang ini kok sampai mengulang sholatnya 3 kali? Faqala, maka orang ini pun setelah sholat yang 3 kalinya bertanya, walladzi ba'atsaka bil haqq ma uqsimu ghairah. Apa yang harus aku perbaiki demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak, apalagi apa yang harus aku perbaiki dalam sholatku ini? Faqala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, idza qumta ila shalah, kalau kamu sudah berdiri untuk sholat, ya, kalau kamu hendak untuk sholat, fa asbibil wudu, maka sempurnakanlah wudu. Tsumma istaqbilil qiblah fakabbir, kemudian menghadaplah ke arah kiblat, lalu bertakbirlah takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah Al-Qur'an yang mudah bagimu, surat atau ayat yang mudah bagimu. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah sehingga kamu tumakninah rukuknya. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian angkatlah badanmu sehingga kamu i'tidal, berdiri dengan tenang. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sehingga kamu tumakninah dalam sujud. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangkitlah dari sujud sehingga kamu tenang ketika duduk. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, lalu sujud lagi sampai kamu tenang dalam sujud. Tsumma rfa' hatta tastawiya qa'iman, kemudian berdirilah sehingga kamu berdiri dengan tegak. Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha, kemudian lakukanlah hal demikian di seluruh sholatmu. Jadi ternyata diselidiki orang yang disuruh mengulang sholatnya oleh Nabi sampai 3 kali kok sholatnya kok belum lulus, itu ternyata orang itu sholatnya ngebut, tidak tumakninah. Ini orangnya sholatnya tidak tumakninah. Kayak ada orang memahami hadis ini tidak bisa langsung sesuai teksnya, kan ada makna kontekstual. Apa hukumnya? Ada satu kelompok orang ngaji lah. Awas, jangan kelengkin baju dan celana ketika sholat. Pernah dengar nggak? Jangan kelengkin celana dan baju ketika sholat. Ternyata hadisnya adalah berkaitan dengan ada seorang sahabat isbal, jadi pakaiannya itu menjuntai di bawah mata kaki ceritanya. Nah, kemudian setelah itu orang itu sholat, ya, orang itu sholat dan disuruh mengulang oleh Nabi wudunya, disuruh untuk mengulang wudunya. Berarti otomatis kalau wudunya mengulang berarti sholatnya tidak sah. Nah, kemudian Nabi ini menjelaskan maksudnya orang itu la yaqbalullahu sholatal musbil. Allah tidak menerima sholatnya orang yang pakaiannya melebihi mata kaki, laki-laki ya, bukan perempuan. Itu lalu ada yang memahaminya secara dohirnya, tekstualnya aja. Berarti nek celana mengisor melebihi mata kaki, sholatnya tidak sah. Itu menurut ada yang memahami secara tekstual. Tapi kalau dipahami secara kontekstual ternyata itu berkaitan dengan sahabat yang celananya itu, jubahnya itu menjuntai ke bawah sehingga dikhawatirkan ketika wudu mata kakinya nggak kena air. Karena yang disuruh mengulang adalah wudunya, bukan kok kemudian orang yang menjuntai ke bawah. Yaitu kalau kita lihat imam-imam Masjidil Haram itu pakaian di bawah mata kaki semua itu, ya kan, jubahnya itu sampai ke bawah. Tapi kan tidak dalam rangka sombong, tidak sombong. Yang nggak boleh itu kalau sombong. Tapi kalau berbicara sunnah itu sunnah.
celana di atas mata kaki itu ulama sepakat sunnah. Tapi kalau di bawah mata kaki semuanya harus masuk neraka, ya nggak bisa asal sebut seperti itu. Sunnah, saya sepakat celana di atas mata kaki itu sunnah, lebih baik daripada yang di bawah mata kaki. Akan tetapi tidak semua yang di bawah mata kaki masuk neraka semua, karena ini berkaitan dengan kondisi masyarakat Arab waktu itu. Kalau laki-laki celananya atau jubahnya itu lebih dari mata kaki, itu identik dengan orang sombong. Ya, karena Abu Bakar itu pakaiannya juga melebihi mata kaki ke bawah. Karena apa? Beliau kurus, sehingga pinggangnya ini di bagian pinggangnya melorot. Ya, orang kurus ini kemudian melorot terus celananya, sehingga melebihi mata kaki. Insyaallah kita lanjutkan dari Alhamdulillah.